Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau ngebahas materi mengenai MKPK ya. Langsung aja ya, ini ke nomor satu. Soalnya itu, Hogwarts mengelompokkan 4 pakar pemasaran yang dapat memperoleh keuntungan lebih banyak daripada yang lain. Saat ini, Hogwarts Group akan menempatkan para ahli tersebut di beberapa kota di Korea yang dapat menghasilkan keuntungan lebih tinggi berdasarkan data kerja. Di sini ada namanya ya. Harry itu para ahlinya, Ron tuh para ahlinya, Luna juga para ahlinya, sama Draco. Habis ini kita masukin ke tabel. Jadinya kayak gini. Angka-angkanya ini itu dari soal ya tuh. 2800, 1800, 1500, dan 7500. Nah, habis itu kita harus fokus ke soal ya. Memaksimalkan keuntungan. Kalau memaksimalkan keuntungan berarti artinya kita nyari angka yang terbesar. Kalau meminimalkan biaya berarti kita nyari angka yang terkecil. Karena di soalnya diminta mendapatkan keuntungan yang maksimal, jadi kita pakainya angka yang paling besar. Ini kan di sini di soal 2800, 1800, 1500 sama 7500. Artinya dari setiap baris ini kita cari angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu 7500. Masukin kita ke supply. Selanjutnya juga sama ya. Jadi ini kita nyari angka yang paling besarnya itu per baris. Per baris ke pinggir. Yang round itu 3200, 4800, 2350 sama 3800. Yang paling besarnya 4800. Terus yang Luna juga 5100, 3600, 1400. Kita ambil angka yang besar. Yang Draco pun sama, ambil angka yang besar. Kalau udah kayak gini, kita ketemu nih si supply-nya. Masukin ke tabel kedua. Nah, tabel keduanya tuh gimana cara ngitungnya? Karena kita kan udah nemu angka yang paling besarnya itu ini contohnya di Harry Icheon. 7500. 7500 dikurangin 2800. Hasilnya 4700. Selanjutnya 7500 dikurangi 1800, 5700. 7500 dikurangi 1500 sama dengan 6000. Nah, 7500 dikurangi 7500 hasilnya 0. Dan ke bawahnya pun sama. Kita ngitungnya yang dikuranginya itu harga yang paling besar. 4800 dikurangi 3200 dikurangi 2350. Simpan di sini. Gitu ya. Yang ini pun sama. 5100 dikurangi 5100 sama dengan 0. 5100 dikurangi 3600 sama dengan 1500 dan seterusnya. Habis itu, karena di sini totalnya udah 0, di sini 0, sini 0, sini juga 0, nggak ada angka 0 yang di dua kota, jadi artinya ini udah optimal. Artinya, bisa disimpulin di tabel optimal, Harry ditempatin di kota Keon. Harry itu di kota Keon karena dia hasilnya 0. Dan Ron juga sama ditempatin di Busan, di kota Busan. Jadi setiap para ahli ini udah mempunyai tempatnya masing-masing karena hasilnya udah 0. Gitu. Disimpulinnya jadi Harry ditempatkan di kota Icheon, Ron ditempatkan di kota Busan, Luna ditempatkan di kota Seoul. Duh, sorry ini Seoul ya. Seoul. Dan Draco ditempatkan di Daegu. Itu nomor satu. Selanjutnya ke nomor 2. Nomor 2 ini Puff Boutique memproduksi baju-baju musim yang sedang tren di seluruh Indonesia. Saat itu telah memiliki 3 toko yang terletak di Jogja, Bali, dan Lampung dengan jumlah permintaan masing-masing 7.000 unit, 9.000 unit, dan 18.000 unit. Leput mempunyai
Lanjut. Hoof Life Puff Boutique mempunyai 4 gudang yang terletak di Bogor, Bandung, Bekasi, dan Banjar dengan kapasitas masing-masing 5.000, 8.000, 7.000, dan 14.000 unit. Udah kayak gini, tabelnya jadi kayak gini ya. Eh, ini nomor tabelnya jadi kayak gini ya. Nah, yang ditanyainnya tuh yang pertama-tama yaitu mengenai NWCR, list list cost method sama Vogel approximation method. Yang pertama NWCR dulu ya. NWCR itu apa? NWCR itu untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang melalui sel yang terletak pada sudut kanan kiri atas. Jadi yang pertama-tama, kalau mau ngerjain NWCR itu kita harus ngerjain dari pojok kiri atas. Dari sini. Di sini suplainya 5.000. Jadi kita langsung isi aja 5.000. Berarti ininya sudah habis. Ini juga sudah habis. Selanjutnya turun ke bawah, turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Ini kan udah 5.000, ke sini udah habis. Berarti kita nyesuaiin juga sama demand-nya. Ini 5.000, demand-nya 7.000, jadi sisanya 2.000. Berarti ke bawahnya sudah habis. Ya habis ya. Lanjut ke kanan. Ke kanan itu ini 8.000. Ini udah ada 2.000, berarti 8.000. Ini udah 2.000, berarti sisanya 6.000. Masukin 6.000, lalu ke bawah 6.000. Demand-nya 9.000. Berarti di sininya sisanya 3.000. Ini habis. Masuk ke kanan. Ini 7.000. Dikurangin 3.000. Berarti sisanya 4.000. Taruh di sini 4.000 ya. 4.000. Turun ke bawah. Ini sisanya 14.000. Jadi totalnya 18.000. Total hasil demand sama supply ini ya harus imbang dulu ya. Kalau nggak seimbang berarti kita harus nambahin dummy. Dan kalau misalnya kita udah ngisi angka di dalamnya ini, otomatis ke pinggir ke supply dan demand-nya juga harus seimbang. Harus pas angkanya totalnya. Ini 7.000 ke bawah, ini 9.000 ke bawah, ini 4.000 dan 14.000. Totalnya 18.000. Pada kayak gini kita hitung biaya yang dikeluarkannya. Biaya yang dikeluarkannya itu dengan cara 19.000 dikali 5.000, 30.000 dikali 20.000, 30.000 dikali 6.000 ditambah 40.000 kali 30.000 dan seterusnya. Pokoknya kita ngaliin angka yang di dalamnya ada nih kayak 5.000, 2.000, 6.000, 3.000 ditotalin sama angka yang di dalamnya. Jadi NWCR ini totalnya. Selanjutnya metode LCM ya. Metode LCM. Kalau LCM itu ya syaratnya atau tujuannya itu untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi kecil. Kalau distribusi kecil berarti kita fokusnya ke angka yang di dalamnya paling kecil. Kalau paling kecil berarti di sini dulu ya, 8.000. Kita tulis 8.000, berarti ke pinggirnya habis. Masuk, udah 8.000 nih paling kecil 10.000. 10.000. Kalau 10.000 berarti langsung aja masukin, karena di sini 14.000, kita langsung masukin di sini 7.000. Berarti ini yang kedua. Lanjut ke, ini udah habis ya, 19.000 udah habis. Karena kan ke sini demand-nya 7.000. Selanjutnya kita ke ini juga udah habis ke 40.000. 40.000 ini 7.000. Berarti di sini juga udah habis. Masukin 7.000. Selanjutnya angka yang paling kecil di mana?
Di sini. Masukin dulu 3.000. Masukin 3.000. Tadi ditotalin ke sini. 8 tambah 3, 11. 11 sisanya di sini turun 7.000. Nah, kayak gitu ya. Kita kerjainnya dari angka yang paling kecil dulu. Kalau udah kayak gitu, langsung kita masukin kosnya. Total kosnya itu 2.000 kali 70.000 tambah 3.000 kali 40.000, 8.000 kali 8.000, dan seterusnya. Totalnya segini ya. Lanjut ke FAM. FAM ini cara menghitungnya itu kita harus lihat selisih dari angka yang di dalamnya. Kayak ini kan 10.000, ini 19.000, 30.000, 5.000. Keterangannya itu cari dan hitung selisih angka biaya transportasi terkecil dengan angka biaya transfer yang lebih besar pada peringkat berikutnya. Berarti angka yang paling kecilnya itu kan 10.000. Angka terbesar setelah 10.000 itu 19.000. Kita taruh di sini 19.000 dikurangin 10.000. Lanjut ke yang Bali. Jadi kita tuh ngitungnya harus per eh, baris sama per kolom ya. Nah, di sini yang paling kecilnya itu 30, setelah 30, 40, berarti 40 kurangi 30 sama dengan 10. Sama selanjutnya 20, 8.000 paling kecil, angka keduanya 20.000, jadi 20 dikurangi 8.000. Kalau per barisnya ini berarti 19.000 sama 40.000, otomatis 40.000 dikurangi 19.000 sama dengan 21.000. Lanjutnya, ini 30.000 sama 8.000. Yang ini 50.000 sama 40.000. 40.000 paling kecil, yang keduanya 50.000. Jadi 50 kurangi 40 sama dengan 10. Selanjutnya yang Banjar, 10.000, angka paling kecil, keduanya 20.000. Jadi totalnya 20.000. Nah, kalau udah dapetin total-total kayak gini, kita cari angka yang paling besar. Ini kan 9.000 ini tuh. Ini 10.000, ini 12.000, ini 21.000, ini 22.000, 10.000, 20.000. Berarti angka yang paling besarnya tuh ini ya. Nah, kalau kita udah nemuin angka yang paling besarnya, kita masukin ke angka yang di dalam ini. Angka yang di dalam ini, di baris ini, angka yang paling kecilnya yang mana? 8.000. Jadi, kalau di luarnya kita nyari angka yang paling besar, ketika masuk ke dalam tabelnya, kita fokus ke angka yang paling kecil, 8.000. Berarti ini kolom yang pertama kita isi. Baris pertama yang kita isi. 8.000. Karena suplainya 8.000, jadi kita langsung habisin aja 8.000. Ini berarti di sini habis, di sini habis. Lanjut. Kita hitung lagi. Ini masih tetap ya. Kalau misalnya kita udah ngitung ini udah habis, otomatis baris ini udah nggak kita anggap lagi. Udah kita nggak hitung lagi. Tuh ya. Langsung masuk ke keduanya. Berarti tetap di sini 19.000 dikurangi 10.000. 30.000-nya udah nggak dianggap. Terus yang kedua 60.000 dikurangin 40.000, 20.000. Terus 40.000 dikurangi 20.000 dan seterusnya ya. Kita cari lagi angka yang paling besarnya di mana? Di sini. 21.000 berarti di baris Bogor. Nah, di baris Bogor ini mana angka yang paling kecilnya? 19.000 ya. 19.000 langsung aja kita masukin 5.000 biar suplainya langsung habis. Karena ke bawahnya juga 7.000 berarti masih ada sisa. Ini habis, ini habis. Berarti ini udah nggak dianggap ya baris di Bogor dan baris di Bandung.
Lanjut lagi, kita hitung. Berarti ini sisanya 50.000 dikurangin 10.000 sama dengan 40.000. Ini 60.000 dikurangi 40.000 sama dengan 20.000. Ini 70.000 dikurangin 20.000 sama dengan 50. Ke pinggirnya masih tetap sama, 50.000 dikurangi 40.000. 20.000 dikurangi 10.000. Tuh ya. Terus udah kayak gini, kita nyari angka yang paling besar. Ini 10, 10, 50, 20, 40. Berarti angka yang paling besar ini. Kita fokus ke kolom Lampung. Ini kalau ke bawah namanya kolom ya, kalau ke pinggir namanya baris. Ya, berarti di sini kita nyari angka yang paling kecil. 70 sama 20 berarti kecilan 20.000. Berarti kita langsung isi aja yang 20.000. Isinya 10.000, kenapa? Karena di sininya udah 8.000. Jadi sisanya 10.000. Kita masukin 10.000 di sini. Berarti ini udah habis. Berarti kolom yang di Lampung udah nggak bisa dihitung ya. Lanjut. Berarti sisanya tuh segini. Kalau aku udah kayak gini, kita langsung fokus aja ke angka yang di dalam itu paling kecil. Ini kan 10.000. Ini ada 5.000, berarti tulis aja sisanya 22.000. Lanjutin ke eh, sini berarti. Ini kan suplainya 7.000. Ya udah kita masukin aja 7.000 ke sini. Sisanya 2.000 dan demandnya juga 9.000. Pokoknya eh, supply sama demand-nya itu harus total di dalam tabelnya ini harus sesuai sama demand dan supply tuh. Kalau udah nemu-nemuin angkanya langsung kita totalin lagi dikali-kaliin lagi. Dan totalnya segini. Yang buat selanjutnya ya ini buatlah analisis optimalisasi biaya berdasarkan hasil solusi awal untuk Hufflepuff Boutique dengan menggunakan metode stepping stone dan modif distribution atau MODI. Aku di sini mau pakai metode MODI ya, karena di sininya sebelumnya kita udah ngitung NWCR, LCM sama FAM. Biaya yang paling minimumnya itu di FAM. Jadi aku mau pakai FAM buat masukin ke MODI-nya. Nah, tabel di MODI ini aku pakai yang FAM. Syarat di MODI ini yang pertama di sini tuh ada row sama ke bawah tuh namanya kolom atau K ya. Row tuh baris, K tuh kolom. Dan syaratnya tuh di tiap baris baris pertama ini si R-nya tuh, si row-nya tuh ada 0. Ini tuh wajib ada 0. Nah, langkah pertama buat optimalisasinya itu kita harus nyari dulu S1, S2, S3, S4. Anggap aja si Bogor ini tuh S1, Bandung ini S2, Bekasi ini S3, dan Banjar itu S4 ya. Jogja itu anggap aja ini D1, Bali D2, Lampung D3. Kita optimalisasiin, gimana cara optimalisasinya? Pertama-tama kita harus fokus dulu ke angka yang di dalamnya itu adaan. Ini kan 5.000. C itu kos. Kos itu angka yang di dalam. Ini loh, ini tuh namanya kos. Ini tuh kos. Ini juga kos ya. Semua angka yang di dalam itu namanya kos. CS1, RS1 tambah KD1. CS1D1, CS1D1. Karena ada angkaan ya. Jadi C1D1 sama dengan RS1 tambah KD1. RS1 KD1. Ini anggap dulu nggak ada ya.
Kalau ini nggak ada. Ini anggap dulu nggak ada nih si R-nya sama si K-nya. Yang pertama itu eh, kita nyari dulu KD1. CS1-nya tuh si kosnya tuh 19.000. Masukin 19.000. Sama dengan RS1-nya 0. KD1-nya belum diketahui ya. Masukin, terus kita pindah ruas jadi 19.000. KD1-nya nemu, kita jadi 19.000 di sini. KD1-nya 19.000. Nah, karena di bawahnya ini nggak ada angkaan, kita langsung aja ngitung ke sini, ke bawah. Ke S4D1. Kenapa? Kalau misalnya kita langsung tiba-tiba ngitung di S3D2, angka di sini kita belum diketahui. Di S3 sama D2-nya tuh belum ada. Jadi kita pakai S4 dulu, S4D1 buat nyari S4. RS4. Masukin CS4D1 sama dengan RS4 tambah KD1. CS4D1 sama dengan RS4D1. KD1. Kosnya itu 10.000, masukin 10.000, RS4-nya belum diketahui. KD1-nya tadi udah diketahuin kan 19.000. Jadi masukin aja langsung ke sini 19.000. 10.000 pindah ruas jadi min. Jadi min 9.000. RS4-nya min 9.000. Tahuin si RS4-nya. Lanjut, kalau udah dari sini, kita masuk ke nyari S4D2. S4D2. Sini ya, ini tuh 2.000. Itu 2.000 ya. Nah, si kosnya berapa? 60.000. Masukin 60.000. Masukin kosnya 60.000. Dikurangin error spotnya tadi udah diketahuin 9.000. Masukin. Yang dicarinya itu KD2. KD2-nya kita cari. Terus 60.000 ke bawah. Pindah ruas jadi 60 dikurangi 9. 60 ditambah 9.000. Karena ini kan plus ya. Kalau dipindah ruas jadi minus 69.000. KD2-nya 69.000. Selanjutnya kita nyari S3D2. S3D2 berarti yang ini. Yang ada angkaan di dalamnya ya. Si kosnya 40.000. RS3-nya belum diketahui. KD1-nya udah diketahui nih. KD2-nya udah diketahuin 69.000. Masukin, pindah ruas sama dengan min 29.000. RS3 29.000. Terus masukin selanjutnya yang S4D3. Berarti yang ini. 20.000 kos min 9.000 itu dari S4. KD3-nya kita cari karena belum diketahui. Lanjut nyari KD3 dan seterusnya ya. Kita hitung yang pokoknya kita hitung yang di dalamnya ada angkaan. Hasilnya segini. Kalau udah kayak gini, masukin ke indeks perbaikan sel kosong. Sel kosong tuh kalau tadi kita fokusnya ke yang ada angkaan di dalam, kalau indeks perbaikan sel kosong itu kita nyarinya yang di dalamnya kosong. Nih kayak gini. Ini juga kosong kan. Nah, berarti rumusnya itu DE1 D2 sama dengan CE1 D2 kurangin RE1 tambah KD2. Maksudnya gimana? Gini ya. CS1D1. CS1D2. C, ini C, ini E1. Ini D2. Berarti si kosnya 70.000, E1-nya 0, KD2-nya 69.000. Ini totalin. Jadi sisanya 10 1.000. Terus selanjutnya
yang S1 D3 ini kosnya 40.000. RE1-nya 0. Tambah KD1-nya berapa ini? KD1 tuh KD3 tuh 40. KD3 tuh 29.000. Ternyata maaf. 29.000 totalin. Seterusnya ya, pokoknya yang kolom-kolom kosong ini kita masukin rumus kayak gini. Kalau hasilnya ada yang minus, berarti kita harus nyari lagi dari awal. Minusnya itu di min 18.000. S2 D3 D2. Hmm. S2 D2 itu di mana? Berarti di sini S2 D2 di sini. Kalau udah kayak gini, kita harus ngeluping. Ngelupingnya itu ke kanan, ke bawah, kiri, lanjut ke atas. Ini 2000-nya dicoret, 2000-nya dicoret, 10.000-nya dicoret, 8.000-nya dicoret. Nah, dan 2000-nya ini itu naik ke atas. Naik ke atas. Angka yang tadi dicoret, kita harus ngeimbangin lagi sama si supply. Karena di sini naik, jadi kolom kosong ini jadi ada 2000, sisanya 6.000. Di sini 6.000, harus 18.000 di demandnya. Berarti di sini sisanya 12.000. Di sini kosong. Itu. Kalau udah di looping kayak gini, berarti kita masuk ke tabel baru ya. Nah, tabel barunya tuh kayak gini. Tadi kan 2000-nya di bawah. Ini karena udah di looping, jadi angka di dalamnya juga berubah. Kita optimalisasiin lagi dari awal, nyari lagi R sama K-nya. Optimalisasiin lagi CS1, D1, RS1 tambah KD1. Berarti 19.000 kosnya 0. RS1-nya, KD1-nya dicari, berarti KD1-nya 19.000. Taruh di sini 19.000. Terus ini S4, KD1, S4, KD1 kosnya 10.000. RS4-nya belum diketahui, KD1-nya 19.000. Dikurangin jadi min 9.000. Terus S4D3. S4D3 yang ini ya. Kosnya 20.000. RS4-nya min 9.000. Min 9.000. KD3-nya belum diketahui ya. Carinya KD3. Berarti KD3-nya 29.000. Lanjut S2D3. S2D3 berarti yang ini kosnya 8.000, RS2-nya belum diketahui, D3-nya 29.000. 8.000 dikurangi 29.000 sama dengan minus 21.000. 21.000-nya taruh di sini. RS2. Lanjutin ya yang angka-angka yang belumnya. S2D2. S2D2 berarti yang ini kosnya 30.000. S2-nya udah diketemuin ya tadi min 21.000. Yang dicarinya KD2 yang ini. KD2 berarti totalnya 51.000. Taruh di sini. Wait. Taruh di atas ini. Ih. Taruh di atas ini 51.000. Dan terakhir S3D2. S3D2. Yang ini ya. Kosnya 40.000. RS3-nya belum diketahui. KD2-nya 51.000. Berarti 40.000 dikurangi 50.000 sama dengan min 11.000. Nah, kalau udah ketemu di optimalisasi kayak gini, kita lanjut lagi ke indeks perbaikan sel kosong. Indeks perbaikan sel kosong ini berarti angka yang di kolomnya kosong ini.
70.000, 40.000, 30.000, 50.000, dan seterusnya. Rumusnya itu S2 D2 D S2 D2 CE1 D2 RS1 tambah KD2. CE1 D2 berarti yang ini. Kosnya 70.000, RS1-nya 0, KD2-nya 51.000. Ya, kita cari terus sampai bawah. Pokoknya yang kosong-kosong ini juga sama, kosnya 40.000, S1-nya 0, KD3-nya 29.000. Nih, 52.000. Kalau udah hasilnya nggak ada yang minus kayak gini, berarti itu hasilnya udah optimal. Kalau udah optimal, kita langsung aja kaliin. 5.000 kali 19.000, 20.000 kali 30, 6.000 kali 8.000, dan seterusnya totalnya segini. Karena nggak ada hasil minus, jadi udah optimal ya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar. Mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi dari divisi kajian keilmuan atau bisa langsung di grup Briliania. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.